Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai website yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Ragam Budaya Pulau Sulawesi. Sebelum kami mempresentasikan mengenai website yang telah kami buat tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Fatma Lasari, di sini sebagai pemateri dan juga moderator, dan yang kedua itu rekan saya, Susanti, sebagai pemateri. Kemudian saya persilakan kepada rekan saya untuk membawakan materi selanjutnya. Oke, Seidermans A Golden Rose. A Golden Rose adalah panduan dalam proses pembuatan suatu rancangan antarmuka atau user interface untuk suatu website. Ben Seidermans dalam bukunya Designing the User Interface memberikan panduan ini. Dalam pembuatan website, kami hanya menggunakan 4 poin dari 8 poin Golden Rules, di mana pada poin-poin tersebut telah mencakup seluruh penjelasan mengenai Golden Rules. Ada poin-poinnya. Yang pertama, strive for consistency, enable frequent user to use shortcut, offer informative feedback, dan yang terakhir, reduce short-term memory load. Baik, masuk ke poin pertama, strive for consistency. Definisinya, dalam desain interface, segala sesuatu harus dirancang secara konsisten, memanfaatkan ikon, warna, hierarki menu, call to action, dan aliran user flow yang familiar bagi user saat merancang situasi dan urutan tindakan yang serupa. Konsistensi memainkan peran penting dalam membantu pengguna menjadi terbiasa dengan sistem, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Selanjutnya masuk ke analisis. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya walau memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan. Jadi, kami menggunakan lambang Garuda ini sebagai tampilan awal web dan juga menjadi ikon ciri khas dari website kami. Kami memilih ragam budaya di Pulau Sulawesi sebagai topik utama pada pembahasan website ini. Berikut gambarnya dapat dilihat di layar. Analisis berikutnya. Untuk tampilan menu terletak pada bagian paling bawah website. Semua menu-menu tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sesuai kebutuhan user. Adapun tampilannya dapat dilihat di layar. Baik, selanjutnya poin kedua, enable frequent user to use shortcut. Masuk ke definisi. Dengan meningkatnya penggunaan, user cenderung akan menginginkan untuk cara penyelesaian tugas yang lebih cepat, memberikan kemudahan bagi user yang sudah mahir untuk penggunaan shortcut. Dengan memaksimalkan kecepatan interaksi seperti ini, baik melalui singkatan, simbol ataupun icon, ataupun menu-menu yang telah disiapkan pada halaman awal user, tidak perlu lagi bekerja terlalu keras untuk mencari atau menelusuri apa yang diinginkannya pada website. Selanjutnya, analisis. Kami menempatkan shortcutnya pada tampilan depan agar memudahkan user dalam melakukan pencarian. Berikut tampilannya. Dapat dilihat di layar. Ini tampilannya. Tampilan shortcutnya. Baik, saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, kemudian saya akan lanjutkan persentase dari teman saya tadi. Baik, kita masuk pada offer informative feedback. Oke, kita bahas pertama adalah definisinya. Jadi, offer informative feedback tersebut maksudnya itu user itu dapat mengetahui proses apa yang terjadi dalam sistem feedback tersebut yang diberikan oleh sistem.
Kemudian pengguna harus tahu pada proses apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang terjadi pada sistem setiap saat. Untuk setiap tindakan harus ada umpan balik atau feedback yang sesuai dan dapat dibaca oleh user dalam jumlah waktu yang wajar. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada analisis. Jadi analisis prinsip yang kami terapkan pada web kami itu yaitu pada tampilan home terdapat shortcut pencarian. Apabila user melakukan pencarian dan hasil pencariannya itu tidak ditemukan, maka user tersebut akan diberikan feedback untuk melakukan pencarian ulang. Jadi untuk tampilan gambar feedbacknya itu yaitu ini merupakan shortcut. Terus kemudian jika user itu melakukan pencarian seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian apa yang dicari tersebut tidak terdapat, maka akan muncul tampilan tulisan seperti ini, maaf tidak ada yang cocok dengan isi pencarian Anda, silakan coba lagi dengan kata kunci yang berbeda. Jadi feedbacknya itu ini tadi. Kemudian kita masuk pada reduce short-term memory load. Jadi pertama ada definisi. Di sini interface itu harus bisa dan mudah diingat oleh user. Perhatian manusia yang terbatas dan hanya mampu mengingat sekitar 5 item dalam short-term memory dalam suatu satuan waktu. Oleh karena itu, interface harus sesederhana mungkin dengan hierarki informasi yang tepat serta memilih dialog yang tampilan yang membutuhkan pengenalan diri dari proses pengingatan kembali. Kemudian kita masuk pada analisis. Jadi analisis prinsip yang diterapkan itu dalam web kami membuat menu-menu dengan tampilan yang begitu simpel dan tidak membuat user susah dalam mengingat ataupun akan pusing ikon mana yang harus dipilih saat melihat tampilannya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ini merupakan tampilan gambar menu-menunya. Jadi user itu dapat langsung mengklik menu-menu ini tersebut untuk masing-masing daerah, informasi daerah yang dicari. Ya, jadi sekian dari presentasi materi website yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.